Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hamdan wa syukran lillahi azza wa jalla. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Kaum muslimin wal muslimat, saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai semuanya, sebelum kita memulai dari pengajian kita ini, saya pribadi merasa terharu, takjub di tempat ini ada saudara kita masuk ke dalam Islam, dalam artian dia sebagai seorang mu'allaf. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, dan kewajiban kita seorang muslim ketika ada saudara kita yang mu'allaf, kewajiban kita adalah menyampaikan kepadanya berita gembira bahwasanya siapa yang masuk ke dalam Islam, maka itulah pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebab Islam adalah agama yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keselamatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ucapkan jazakumullahu khairan, terutama kepada Ustadz kita, saya tidak tahu namanya, Ustadz siapa namanya? Ustadz Hizbullah. Beliau memberikan kesempatan kepada kami untuk singgah sebentar untuk saling menasihati, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, dengan wasiat-wasiat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga wasiat-wasiat yang bersumber dari
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini merupakan perkara yang sangat mulia, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak pandai berterima kasih kepada saudara-saudaranya. Jadi saya pribadi berterima kasih kepada Ustaz Hizbullah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, agama kita semuanya. Kemudian adapun tema yang diamanahkan kepada kami adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba yang ikhlas itu adalah perkara yang sangat dituntut oleh setiap hamba. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita semuanya yang melakukan ibadah apapun, supaya ibadah yang mereka lakukan itu betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, kalau kosong dari keikhlasan, maka ibadah itu ibaratnya seperti kapas dan debu yang berkembang. Semulia apapun amalan yang kita selalu lakukan, yang kita selalu kerjakan, tapi ketika amalan itu kita peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu sama seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan ini. Jadi di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan amalan salatnya. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan amalan sedekahnya. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan apa saja yang mereka lakukan dari amalan-amalan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, faj'alnahu haba'an mansura. Kami, kata Allah, menjadikan amalan yang dia lakukan seperti debu yang berterbangan, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan pertolongan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat dia bahagia hidupnya. Ini menunjukkan bahwasanya perkara keikhlasan itu adalah perkara yang sangat penting kita wujudkan dalam semua ibadah.
Ya. Penting kita wujudkan dalam semua amalan yang kita lakukan. Bukan cuma kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba yang ikhlas. Ya. Para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan supaya menjadi orang-orang yang ikhlas. Ya. Apalagi kita jemaah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Salatnya kita, sembelihannya kita, puasanya kita, sedekahnya kita, umrahnya kita, duduknya kita di dalam majelis ilmu, apapun dari amalan-amalan itu, ya, maka kita diperintahkan untuk mengikhlaskan, ya, ibadah itu. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qul, wahai Muhammad, sampaikan. Ya. Apa itu? Inni umirtu, sesungguhnya saya yang diperintah. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala an a'budallaha, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishan lahuddin, saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melakukan ibadah supaya mengikhlaskan ibadah itu, agama itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dan juga kaum muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara ikhlas bukan sesuatu yang mudah. Ya. Tetapi ya, perkara ikhlas itu berat diwujudkan. Ya. Sebab tidak ada yang mengetahui seseorang itu ikhlas kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya ini ibadah ikhlas. Ya. Mungkin orang itu melakukan sholat, ya. Mungkin seseorang itu melakukan sedekah, mungkin seseorang itu melakukan haji dan umrah. Ya. Ketika ditanya, apakah kamu melakukan dengan ikhlas? Iya. Tapi mungkin ya batinnya itu tidak ikhlas. Tapi semuanya ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan bahwasanya ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat berat? Ya. Maka lihat ucapan ulama kita yang bernama Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, ma aqalla man ya'malu lillahi ta'ala khalisan, betapa sedikit ya, orang yang melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ikhlas. Coba lihat ya. Sangat sedikit orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu
betul-betul lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, "Li'anna aktsara an-nasi yuhibbuna dhuhura ibadatihim." Karena kebanyakan manusia itu cinta, senang untuk menampakkan ibadah-ibadah mereka. Itu tabiat kita. Senang ketika ada orang puji, oh si anu menyumbang sekian, si fulan oh ada melakukan sholat, si A sudah pergi tawa haji, sudah pergi tawa umrah. Itu hati manusia. Senang untuk dipuji, senang untuk disanjung, senang untuk menampakkan ibadah-ibadah mereka. Al-ikhwah wal akhwat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara keikhlasan adalah perkara yang sangat berat. Bahkan saya pernah dengarkan seorang ulama, dia menyebutkan seandainya ada orang ingin memberikan terus nasihat setiap hari dengan judul masalah keikhlasan, maka itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab keikhlasan ini terkadang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam masjid dia mampu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia keluar, siapa yang menjamin tidak menceritakan amalannya? Mungkin tadi di masjid, oh luar biasa keikhlasannya, saya menyembah karena Allah. Tapi setelah dia keluar ke masjid, oh saya tadi itu sekian. Ketika dia keluar, ini menunjukkan bahwasanya keikhlasan itu adalah sesuatu yang sangat berat. Karena hati ini selalu berbolak-balik. Maka berat untuk terus menjadi orang-orang yang ikhlas. Jangankan kita jamaah, para ulama saja, orang-orang yang berilmu, selalu dia berusaha untuk menjaga, memelihara keikhlasan yang ada di dalam hati. Antum tahu, orang yang paling pertama dinyalakan api neraka untuknya pada hari kiamat adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan besar. Ada orang yang berjihad, ada orang yang berilmu, ada orang kaya, orang yang dermawan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjihad, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu mengenal nikmat ini? Dia mengatakan, betul ya Allah, saya telah melakukan jihad karena Engkau ya Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu berdusta. Coba bayangkan jemaah, ketika ditanya, saya ikhlas ya Allah, tapi justru Allah mengatakan kamu pendusta. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui
permasalahan niat, ikhlas dan tidaknya kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal dia menyatakan saya ikhlas ya Allah. Ya. Tapi Allah mengatakan kamu dusta. Kamu berjihad supaya dikatakan sebagai orang pemberani. Kamu berjihad supaya dikatakan sebagai orang pahlawan, dan itu yang kamu lakukan, itu yang kamu dapatkan. Akhirnya pun ditelungkupkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amalan besar tapi kosong dari keikhlasan, itu menjadi petaka. Kemudian didatangkan orang yang berilmu, ahli Quran. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu mengenal nikmat-nikmat ini? Dia mengatakan, betul ya Allah, saya adalah orang yang pandai membaca Al-Quran. Saya adalah orang yang mengajari orang Al-Quran, mengajari orang ilmu. Saya melakukan ini karena Engkau ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, kadzabta, kamu dusta. Coba yang kamu. Kamu dusta. Karena tidak ada yang mengetahui permasalahan keikhlasan di dalam hati itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya pun juga ditelungkupkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang kaya yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bersedekah. Coba bayangkan bukan hanya di masjid, bukan hanya di pesantren, tapi tidaklah semua tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bersedekah di tempat itu. Kemudian ditanya, apakah kamu lakukan karena Allah? Dia menjawab dengan lisannya, betul ya Allah, saya lakukan karena Engkau ya Allah. Tapi Allah mengatakan, kadzabta, sama dengan orang-orang yang telah berlalu, kamu pendusta. Kamu pendusta. Allah bongkar isi hatinya. Kamu bersedekah, kamu berinfak, hanya dikatakan sebagai orang yang dermawan. Lihat niatnya. Kamu menyumbang supaya dikatakan sebagai orang mabessa, kata orang Bugis. Dikatakan sebagai orang kaya. Dan itulah kamu dapatkan. Dan juga tetap Allah Subhanahu wa taala telungkupkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah wal akhwat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekecil apapun amalan, serendah apapun kebaikan di dalam Islam, kalau diniatkan dengan niat yang ikhlas, maka pasti akan berbuah dengan buah yang sangat luar biasa. Mungkin antum menyingkirkan duri di jalan. Ada batang pohon di jalan, kemudian melintang, kemudian antum singkirkan di pinggir supaya orang bisa lewat. Ikhlas kamu singkirkan batang pohon tersebut, maka ini
bisa menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Apalagi dengan perkara-perkara ibadah yang besar. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Saya lihat ada seseorang dia bisa mudah berbolak-balik di dalam surga. Bayangkan, dia masuk, dia bisa keluar, dia bisa masuk. Yataqallab di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fi syajaratin qata'aha min dhahrit thariq. Lihat amalannya yang menyebabkan dia bisa keluar masuk ke dalam surga karena sebuah pohon yang telah dia potong. Kemudian pohon itu telah menghalangi jalannya kaum muslimin yang mengganggu di jalan. Coba yang jamaah. Di dalam riwayat yang lain, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri thariq. Telah lewat seseorang, kemudian dia melihat setangkai pohon yang telah melintang di jalan. Kemudian dia menyingkirkannya. Wa qala wallahi la unahhiyanna hadza 'anil muslimin. Saya akan menyingkirkan gangguan ini dari kaum muslimin. Maka Nabi SAW mengatakan fa'udkhilal jannah. Orang ini dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar amalan yang ringan. Pandangan kita rendah, sekedar ada batu, singkirkan. Kemudian ada pohon, dibersihkan supaya kaum muslimin bisa jalan dengan tenang. Dia tidak bisa jatuh. Subhanallah. Inilah yang menyebabkan laki-laki ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah yang seperti ini. Sama juga kisah seorang perempuan dari Bani Israel, seorang pezina. Lihat, suatu hari ada seekor anjing. Dia mengelilingi sumur karena kehausan. Hampir-hampir anjing itu mati. Hampir-hampir anjing itu mati karena kehausan. Maka idra'atuhu bagiyyun min bagaya Bani Israel. Apalagi wanita-wanita yang soleh, laki-laki yang soleh, subhanallah. Ini lihat ya, tiba-tiba anjing itu dilihat. Siapa yang melihat? Bagiyyun min bagaya Bani Israel. Wanita pelacur. Maka fanaza'at mawqaha fa'astaqat lahu bihi fasaqathu. Maka niat yang ikhlas, dia pun mencabut sepatunya, kemudian mengambilkan air di sumur, kemudian memberi minum kepada anjing tersebut. Lihat, memberi minum kepada seekor anjing. Bagaimana ketika kita memberikan minum kepada saudara kita dengan ikhlas? Subhanallah. Binatang najis lagi,
Bukan itu yang Allah lihat, tetapi orang yang berbuat amalan, ya, apakah dia melakukan amalan itu ikhlas atau tidak. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faghfira laha bihi." Allah Subhanahu wa taala mengampuni perempuan ini disebabkan karena amalannya tadi. Ketika dia memberi minum kepada anjing, betul-betul didasari dengan keikhlasan. Ya. Diberikan dengan cara ikhlas. Al-ikhwah wal akhwat, saudaraku kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala pasti menguji kita. Di dalam kehidupan dunia ini pasti ada ujian, pasti ada cobaan. Tapi tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Bukan yang paling banyaknya, tapi yang paling baiknya. Apa yang dimaksud dengan amalan yang paling baik? Lihat seorang ulama besar dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang bernama dengan Al-Fudail ibnu Iyad. Al-Fudail ibnu Iyad seorang ulama, dulunya adalah seorang perampok. Subhanallah jemaah. Ini juga pelajaran untuk kita semuanya, bahwasanya seseorang itu tidak boleh merendahkan seseorang. Sebab bisa saja yang dulunya seorang perampok, Allah Subhanahu wa taala rubah hatinya menjadi orang-orang yang bertaubat. Sama saja. Yang kita tadi dengarkan, dulunya adalah orang-orang yang non-muslim, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah, dia menjadi muslim. Ada seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Abdullah ibnu Abi Umayyah. Dia ini pernah mengucapkan kata-kata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Saya tidak akan bakalan beriman kepadamu ya Rasulullah." Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan jamaah, tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Allah menjadikan orang ini berislam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fudail ibnu Iyad seorang perampok. Apa yang menjadi penyebab dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Seorang perempuan yang melakukan sholat di tengah malam dengan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belumkah saatnya datang waktunya bagi orang-orang yang beriman itu tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini membuat beliau bertaubat dari pekerjaan merampok.
Lihat, kata beliau dalam ayat, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada yang namanya kematian. Ya. Jadi yang menciptakan adanya kematian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi penyebabnya itu banyak. Ya. Ada orang meninggal karena tenggelam. Ya. Ada orang meninggal karena terbakar. Ada orang meninggal karena kecelakaan. Ada orang meninggal karena sakit, berbagai macam. Ya, cara Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut ruhnya hambanya. Ya. Wal hayata, dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan namanya kehidupan. Ya. Untuk apa semua itu? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ya. Jadi ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Ya. Maka setelah itu Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Lihat jemaah. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Kata beliau, ya, ketika ditanya ayat ini, siapakah manusia yang paling baik amalannya? Dia mengatakan, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling baik, ya, yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah inginkan kepada kita dalam ibadah. Ya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita di dalam salat. Ya. Qul inna salati, ya, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampaikan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya ibadah salatku, wa nusuki, ibadah sembelihanku, ya, wa mahyaya, amalan-amalan yang saya lakukan ketika sudah ingin meninggal, ya. Kemudian amalan-amalan yang saya lakukan ketika masih hidup, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita, ya, adalah keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah amalan yang paling terbaik ketika seorang hamba dia salat, dia ruku, dia sujud lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedekah, dia haji, dia umrah, dia melakukan kebaikan, dia melakukan amalan, ibadah-ibadah seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada, ya, berhala-berhala, bukan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian kata beliau, wa aswabuhu, amalan nanti dikatakan paling terbaik ketika dia melakukan amalan itu mencocoki dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti dikatakan amalan yang paling terbaik, ya, ketika mengikuti dan mencontoh manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti, dijadikan sebagai tauladan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah katakan, ya, sungguh ada untuk kalian contoh yang paling terbaik. Ikuti dia. Ya. Siapa itu? Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian faqala innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan kalau dia lakukan dengan cara ikhlas, ya, tetapi ketika melakukan amalan itu bertolak belakang, bertentangan dengan petunjuk manusia termulia, ya, bertentangan dengan, ya, jalan yang pernah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti, ya, tidak dianggap sebagai amalan yang paling terbaik. Ya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yuqbal. Ya. Demikian juga wa idza kana shawaban, kalau orang melakukan amalan betul-betul persis, ya, contoh dilakukan oleh Nabi SAW, amalan itu betul-betul persis apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, sholatnya, puasanya, ibadahnya, amalannya, tapi di dalam hatinya dia tujukan kepada orang, di dalam hatinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga lam yuqbal. Amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan amalan itu diterima? Ketika hatta yakuna khalisan shawaban. Ketika amalan itu dilakukan, ya, dikerjakan betul-betul terkumpul dua perkara besar ini dan tidak akan pernah berpisah. Apa itu? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh atau sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yeah. Oleh karena itu, syarat diterimanya amalan seorang hamba harus terkumpul dan terpenuhi dua perkara ini. Ini kaidah besar di dalam beramal, di dalam melakukan ibadah. Usahakan jangan terpisah dari dua perkara ini. Jangan pernah melepaskan dua perkara ini. Perhadapkan ibadah kita, perhadapkan amalan kita. Apakah saya ini melakukan ikhlas atau tidak? Apakah saya lakukan ini betul-betul saya mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita melakukan amalan terpenuhi dengan dua syarat ini, maka kita termasuk orang-orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat besar. Al-ikhwah wal akhwat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai yang berapa Pak Hasan? Karena ini baru yang satu ya. Setengah 5 ya. Barakallahu fiik. Jadi tinggal 5 menit. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau pernah berpesan,
hendaknya seseorang itu selalu berniat dengan niat kebaikan. Ya, jangan pernah berniat untuk melakukan keburukan. Jangan pernah berniat melakukan kejelekan. Ya. Tapi selalu berniat untuk melakukan kebaikan, walaupun kita belum mampu untuk mewujudkan dan melakukan kebaikan. Ketika seorang hamba selalu berniat kebaikan, selalu menginginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar walaupun dia belum mampu melakukan perkara itu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala beliau mengatakan tatkala beliau memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya inwi al-khair fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaita al-khair. Wahai anak kesayanganku, selalulah berniat untuk melakukan kebaikan. Kebaikan apapun silahkan berniat. Saya mau pergi haji, saya berniat. Saya ingin berniat melakukan umrah, saya ingin bersedekah, saya ingin, pokoknya berniat untuk melakukan kebaikan. Karena seseorang itu ketika dia selalu berniat melakukan kebaikan, berarti dia juga selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak amalan kecil itu bisa menjadi besar karena niatnya. Betapa banyak amalan besar tadi kita sebutkan, amalan jihad, amalan ilmu, amalan sedekah, tetapi itu bisa menjadi kecil dikarenakan juga dengan niat. Makanya harus permantap niatnya untuk melakukan amalan-amalan soleh. Al-ikhwah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba yang ikhlas, yang pertama hendaknya kita selalu berdoa. Selalu berdoa sebagaimana doa Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang paling banyak dia mengatakan, Allahumma ja'al 'amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku menjadi amalan yang saleh. Jadikanlah seluruh amalanku betul-betul mengharapkan wajahmu dengan ikhlas ya Allah. Wa la taj'al li ahadin fihi syai'an, dan janganlah engkau menjadikan sedikit dari amalanku ini untuk manusia. Yang kedua, untuk menjadi orang yang ikhlas ketika kita beramal, kalau memang amalan itu bisa disembunyikan, usahakan disembunyikan. Kecuali kalau misalnya sholat berjamaah di masjid, harus dinampakkannya. Tapi misalnya kalau sedekah dan sebagainya, amalan-amalan yang kecil, itu bisa disembunyikan. Ini yang kedua, untuk menjadi hamba yang ikhlas. Kemudian hendaknya kita selalu memperhatikan teman-teman kita yang soleh. Lihat teman kita, lihat sahabat kita, sebab teman itu sangat besar pengaruhnya. Sangat besar pengaruhnya. Orang yang soleh bisa tergelincir disebabkan karena temannya, ada teman yang buruk. Banyak kisah-kisah para ulama juga tergelincir disebabkan karena pengaruh-pengaruh.
Ya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian takut, ya, jangan sampai amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada waspada, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Tapi karena waktu kita sudah, ya, sampai, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan, ya, berberkah untuk kita semuanya, dan juga terutama kepada saya pribadi. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Hizbullah yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa menyampaikan ceramah-ceramah agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kita semuanya dengan pahala yang berlipat ganda, ya, di dunia, di alam barzakh, dan juga di akhirat. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.